Salam jumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari. Hari ini Kamis 24 Maret 2022. Sebentar lagi kita akan disapa oleh firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu sekalian. Amin. Hari ini kita disapa oleh firman Tuhan dari 1 Petrus 5 ayat 6 dikatakan demikian. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Demikian firman Tuhan. Setiap orang percaya, baik sebagai jemaat maupun pelayan jemaat, haruslah sungguh-sungguh meneladani Yesus, yaitu hidup dengan rendah hati dan taat kepada Allah Bapa. Sikap rendah hati itu dibuktikan dengan melakukan perintah Kristus dalam pimpinan Roh Kudus. Perhatikanlah, Yesus sungguh merendahkan dirinya. Dia datang dari tempat yang maha tinggi, turun ke bumi untuk mengosongkan dirinya, yang disebut dengan kenosis, menjadi sama dengan manusia. Oleh para muridnya, Yesus dipanggil guru dan Tuhan. Namun dia rela membasuh kaki muridnya, sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh para hamba. Dan kemudian dia pun dielwelukan, Mesias, Raja yang dinanti-nantikan, membawa pembebasan. Tetapi dia datang ke Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai. Sungguh, kesombongan dan arogansi tidak dapat ditemukan dalam diri Yesus, tetapi kerendahan hati dan ketaatan kepada Bapa, itulah yang ditemukan. Secara khusus, perkataan ini sesungguhnya disampaikan oleh Rasul Petrus bagi pelayan jemaat atau penatua agar hidup di dalam damai, di mana pelayan yang lebih muda haruslah menghormati pelayan yang lebih tua sebagai pemberi teladan. Bagi yang muda hendaklah dia tunduk pada teguran demi tercipta hubungan yang baik dalam berbagai bidang pelayanan, hidup tolong-menolong dalam menanggung beban demi kemuliaan Tuhan. Singkatnya, hiduplah saling merendahkan diri seorang akan yang lain dengan mengutamakan kepentingan orang lain dan saling menghormati. Dan sikap ini adalah kebalikan dari kecongkakan. Maka adalah lebih baik bila setiap orang bertindak, berpikir, berpenampilan dengan kerendahan hati. Mengapa demikian? Karena kerendahan hati merupakan cara terbaik untuk mempertahankan damai sejahtera dan ketertiban dalam seluruh jemaat Kristen. Sementara kecongkakan adalah sumber perselisihan dan gangguan. Yang kemudian, karena Allah menentang orang-orang yang congkak, sebab mereka adalah iblis, musuh Allah. Dan karena Allah melimpahkan kasih karunia bagi orang yang merendahkan hati di hadapan Tuhan dan sesama. Maka rendah hati di bawah tangan Tuhan yang kuat tidak menghilangkan wibawamu, justru membuatmu berubah menuju keserupaan dengan Kristus, sehingga kita ditinggikannya pada waktunya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari hiduplah rendah hati. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Kristus memberi teladan bagi kami untuk selalu hidup di dalam kerendahan hati. Sebagai umat percaya dan sebagai pelayan-Mu di gereja, di keluarga, dan dimanapun kami berada, biarlah kami hidup dengan kerendahan hati, penuh hormat kepada sesama kami. Dan hari ini, dalam berbagai aktivitas yang akan kami kerjakan, biarlah kami lakukan itu di dalam ketaatan akan firman Tuhan. Dan oleh karenanya pula kami didorong, dimotivasi untuk selalu hidup dengan rendah hati. Dan biarlah melalui setiap tindakan kami hari ini benar-benar di dalam kerendahan hati. Dimuliakanlah nama-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.